selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan hari ini kalian lagi nonton program digital Sobat 7 Kepo yang tayang secara multiplatform nih di sosial medianya Trans 7. Ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya official Trans 7 barengan sama aku Putra. Dan Sobat 7 Kepo episode hari ini udah masuk ke episode ke-34. Dan kita bakal kedatangan bintang tamu yang mungkin kalau kita ketemu dia secara langsung gitu kan, di mall atau mungkin di jalan nggak bakal nyangka kalau dia adalah seorang sport influencer dan juga mantan pemain futsal profesional yang ada di Indonesia. Wah, tapi kalau kalian itu udah hobi main futsal, udah tahu tentang dunia perfutsalan Indonesia, mungkin kalian nggak asing lagi sama yang namanya Fitri Samsu. Yap, dia akan hadir ngobrol bareng sama kita di Sobat 7 Kepo episode hari ini. Tapi mungkin buat kalian yang belum tahu gimana sih skillnya Fitri waktu lagi main futsal, aku punya video yang satu ini. Nah, itu dia tadi videonya Fitri Syamsi waktu lagi latihan. Bah, cowok-cowok nih pasti langsung minder ketika ngelihat skillnya Fitri yang kayak gitu. Waduh, Putra juga pasti bakal kalah nih ya sama Fitri kalau misal kita adu main futsal. Tapi ngomong-ngomong, mungkin buat kalian juga yang udah tahu, udah ngikutin sosial medianya Trans 7 nih, hari ini kita juga bakal ada giveaway untuk 3 orang yang nantinya akan mendapatkan voucher masing-masing Rp100.000 dari Hop Hop Bubble Drink Indonesia. Caranya, kalian langsung aja nih simak livecast Sobat 7 Kepo hari ini, karena nanti Fitri akan menjawab pertanyaan yang udah ada di Instagramnya official Trans 7 tentang apa sih klub bola favoritnya Fitri. Nah, nanti bakal dijawab. Jadi pantengin terus Sobat 7 Kepo biar kalian bisa jawab dan dapetin giveaway-nya. Oke? Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja aku bakal undang Fitri untuk hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat sore Fitri. Hai, sore. Waduh, gimana nih kabarnya hari ini, sehat-sehat ya? Semakin menua. Baik, alhamdulillah. Tapi sehat ya, yang penting sehat ya. Insya Allah sehat. Oke, nah Fitri ngomongin tentang kehidupan Fitri sebagai pernah jadi apa ya, pemain atlet futsal, salah satu pemain futsal profesional yang ada di Indonesia. Itu boleh diceritain nggak sih gimana proses awalnya kok bisa gitu Fitri menjadi seorang atlet? Kalau aku mulainya itu sekitar tahun 2009 ya kalau nggak salah. Itu berat banget karena zaman itu masih sedikit banget pemain cewek-cewek yang minat main futsal. Jadi yang aku yang harus ngemis-ngemis, bikin futsal yuk, terus harus kayak please bikin tim futsal dong, ayo ikut kita main gabung dong, sampai di waktu SMA aku harus masuk ke setiap kelas untuk ayo dong gabung dong bikin tim futsal putri, kita
bikin tim, kita main bareng, bla 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 bla. Akhirnya 2009 itu gabung masuk tim besar. Ya udah, situ awal mula main di pro. Oke, itu kan waktu SMA ya, tapi rasa suka sama futsal, terus juga rasa sporty gitu kan, jiwa-jiwa sporty itu emang udah didapetin Fitri dari kecil, emang suka main bola dari kecil atau gimana tuh? Iya, dari kecil nih suka main bola di belakang kan. Di belakang ada taman, main sama tetangga, main tendang-tendangan aja. Tapi nggak yang benar-benar main futsal sih, cuma main gitu aja, pasing-pasingan. Kira-kira teman-temannya Fitri waktu masih kecil masih ingat nggak ya? Kalau ternyata sekarang Fitri apa ibaratnya jadi pemain futsal profesional gitu. Kira-kira mereka masih ingat nggak, Fit? Yang tergantung teman yang mana dulu. Oh banyak temennya ya. Teman-teman waktu zaman-zaman SD mungkin kira-kira masih pada ini nggak ya, ngeh nggak ya? Kalau Fitri yang Kalau tahu ya? kalau zaman SD nggak tahu karena aku mulai futsal itu SMA. Oke. Dan kebanyakan mungkin pada bingung kali ya, soalnya dulu waktu SMP kan nggak begini, rambut nggak panjang, terus gayanya juga nggak cewek banget. Jadi sebenarnya kayak, ini Fitri yang ini bukan sih, yang dulu gini. Oke. Berarti ada bikin pangling juga ya tampilan Fitri yang sekarang yang lebih feminim dan lebih cewek banget gitu ya? Ya, Oke. sedikit. Nah, Fit, kalau boleh tahu nih, gimana sih keluarga ketika tahu kalau Fitri itu tertarik dengan futsal, tertarik dengan dunia olahraga, respon mereka gimana? Kalau keluarga pastinya suportif, cuma ya mama sih, mama yang paling bawel. Kalau misalnya setiap aku pulang habis futsal, bawa pasti kaki selalu penuh luka, selalu, nggak pernah nggak. Jadi mama yang selalu, ada ini lo, anak gue ini cewek apa cowok sih? Lalu ada luka. Mau jadi apa, kan yang mau main bola mulu, tapi gayanya juga udah kayak laki, banyak luka, jadi cewek dikit doang sekali-sekali. Tapi mama tetap supportive sih. Oke, walaupun ada selentingan-selentingan dari orang tua kepengen jadi apa, tapi ternyata dalam kenyataannya orang tua juga support ya, Fit ya? Support banget ya. Support banget, oke. Nah, beberapa waktu lalu juga Fitri kan sempat memperkuat tim futsal Jaya Kencana Angels ya, Fit, bener ya? Ya, betul. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Ya itu Jaya Kencana itu kita baru mulai tahun 2009. Ya itu yang kita ketemu beberapa coach yang, bang bikin tim dong, bikin tim cewek dong. Terus kita yang ajak-ajak pemain-pemain, kita bikin tim yuk, bikin tim cewek, kita seriusin, bla bla bla. Akhirnya terbentuk Jaya Kencana Angels. Pertama main tanding kita kalah. Terus setelah kekalahan itu kita menang dan alhamdulillah saat itu kita jadi tim besar di Indonesia, di mana tim-tim lainnya saat itu kalau misalnya lawan Jack Angels tuh pasti kayak minder, yang kayak termasuk tim yang ditakuti lah saat itu. Oke, tim yang disegani ya. Nah, kalau di tim JKI ini kamu posisinya sebagai apa nih? Aku fly. Oke, nah proses seleksinya gimana? Kalau waktu itu karena kita nyari pemainnya susah, yang kita ketemu teman ajak-ajakin, gabung yuk main nama JK yuk, namanya JK, main yuk, mainnya di sini jam segini. Jadi kayak kita nggak ada seleksinya sih. Cuma semakin saat kita udah benar-benar masuk di kancah liga profesional, itu di situ memang udah mulai seleksi secara serius ya. Dan alhamdulillah sih aku masuk. Oke, berarti emang punya skill yang bisa mengalahkan kontestan-kontestan yang lain ya, Fit ya? Enggak juga sih, awal-awalnya mungkin masih oke, cuma kan semakin menua, jadi semakin masih ada beberapa pemain muda yang lebih bisa dipercaya, jadi kita kadang lebih duduk di bangku cadangan. Oke. Nah, Fit, kalau ngomong-ngomong tentang futsal ini kan pasti salah satu olahraga yang punya resiko juga nih. Resiko cedera lah, resiko luka lah. Nah, kalau Fitri sendiri pernah nggak sih ngalamin cedera atau mungkin luka selama main futsal? Nanti alhamdulillah sampai saat ini belum, jangan sampai sih. Jangan sampai ya.
Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman Fitri tuh cedera atau luka gitu biasanya karena apa? Karena ketekel kah atau? Rata-rata kita itu kurang pemanasan, Oke. sama ya mereka kebanyakan yang ankle. Salah napak kan pas lagi mau nge-shoot, salah napak, jadinya tumpuan kaki salah, kena ankle. Dan karena ini cewek-cewek apa ya, mereka tuh benar-benar nggak manja, jadi saat mereka cedera, mereka paksa main, ya jadi makin cedera lagi. Tapi kita orangnya tetap bodo amat, kita luka tetap main. Nggak dirasa tuh ya, rasa sakit gitu udah bodo amat, yang penting main gitu ya. Lebih kepengen berkarya, lebih profesional. Oke, nah Fit, yang namanya futsal ini kan sampai sekarang mungkin identik banget nih sama olahraga yang cowok banget gitu kan. Nah, pernah nggak sih Fit dapat nyinyiran dari netizen gitu kan? Karena wah, kayaknya Fitri anaknya tomboy deh. Apa bener Fitri tomboy atau gimana? Gimana tuh nanggepin komentar-komentar nyinyiran netizen itu? Alhamdulillah sih saat sekarang ini udah enggak, tapi saat waktu SMA itu benar-benar dapat apa ya, kata-kata diremehkan itu ada sering banget, apalagi waktu turnamen mereka ngomong langsung di depan aku, ngeremehkan karena dari fisik kayak, ih kamu cewek banget, ya bisa main futsal. Ya, gitu. Terus kalau misalnya dapat kata-kata yang ngeremehin gitu, bikin kamu makin down atau gimana tuh? Justru karena mereka meremehkan, ya waktu itu aku diem aja, cuma ya ditunjukin lah, aku buktikan dengan jadi pemain terbaik waktu itu, masih SMA, terbaik se-Tangerang. Nggak cuma pemain terbaik, aku raih 2 gelar sekaligus, ya, pemain terbaik dan top score. Nah itu situ mereka diam. Itu bisa membungkam mulut mereka gitu ya? Iya, bukan. Oke Fit, ngomongin tentang fans. Ada nggak sih sebutan khusus yang Fitri kasih nih buat fans-fansnya Fitri? Fitri Lisius kah? Atau siapa? Ya, aku nggak pernah nganggep fans sih, lebih teman-teman aja sih. Oke, temen ya? Fans, teman. Oke, dan mereka tuh manggilnya apa sih biasanya kalau ke Fitri? Neng. Oh, Neng. Neng Fitri, apa Neng aja? Neng aja. Oke. Mulai sekarang aku bakal manggil kamu Neng Fitri ya, selama talk show ini ya. Neng. Boleh. Oke. Neng Fitri, ngomongin tentang futsal dan juga kedekatan kamu sama teman-teman kamu atau mungkin salah satunya ya followers lah, bisa dibilang gitu kan di sosial media. Pernah nggak sih suatu waktu kamu bikin event main futsal bareng sama followers kamu? Sering kok, jadi aku kerja di Bola Lot. Nah, Bola Lot itu suka ajak bikin event di mana kita main bareng sama followers. Jadi buat engagement dan lebih memperbanyak komunitas agar orang-orang sadar, yuk olahraga, ayo main futsal. Futsal itu olahraga yang mulai berkembang di Indonesia. Jadi ya visi misi kita untuk mengembangkan futsal di Indonesia, kita ajak followers untuk main bareng. Oke, dan respon mereka gimana, Fit? Itu luar biasa banget. Seru ya? Jadi mereka juga antusiasnya tinggi, apalagi kan kita juga saat event itu kita suka ajak pemain-pemain profesional. Jadi mereka senang banget bisa main, dan mainnya juga bareng pemain-pemain profesional. Oke, itu sekarang itu dijadwalin reguler kah atau ketika ada momen-momen tertentu aja? Tadinya ada momen tertentu, ada juga jadwalnya. Cuma karena sekarang lagi COVID, lagi pandemi, jadi di stop dulu sih ya. Oke, semoga kalau pandemi COVID-nya udah selesai bisa keep in touch lagi ya Fit ya. Karena nggak ada yang bisa ngalahin nih keseruan kita ketemu orang langsung gitu kan. Main futsal bareng tuh nggak ada duanya deh pokoknya. Iya sih. Oke, ini juga ada banyak pertanyaan yang masuk nih di Instagram dan juga di sosial medianya Trans7. Nah, buat kalian yang kepengen dapetin giveaway dari Hop Hop Indonesia, tadi udah aku sebutin di awal, kalau kita bakal dapetin jawabannya di livecast Sobat 7 Kepo episode hari ini. Jadi pastiin pantengin terus ya sampai akhir biar kalian dapat dan tahu jawaban yang tepat dari pertanyaan yang udah ada di sosial media kita. Tentang apa sih klub bola favoritnya dari Fitri. Tapi sebelum dijawab sama Fitri, ini
Ini juga ada pertanyaan yang masuk di Instagram yang namanya cewek itu kan identik banget sama perawatan nih Fit. Perawatan kulit lah, perawatan rambut lah gitu. Nah, sebagai seorang atlet, apakah hal-hal itu juga dilakukan oleh Fitri atau Fitri termasuk orang yang cuek tentang perawatan itu? Soalnya glowing banget nih dilihat-lihat di kamera. Aduh, jangan diketawain ya, aku nggak ngerti skincare. Jadi cuma kayak misalnya, pakai ini, tapi ini apaan sih, ini apa sih? Cuma kayak pakai, kalau misalnya cocok sikat, kalau nggak cocok ganti yang lain. Yang penting ada sedikit-sedikit apa ya, apa sih moisturizer atau apa, aku nggak ngerti. Oke, istilahnya nggak Sebelum tahu ya, tidur tapi yang penting diaplikasikan aja di muka ya. Iya, yang penting muka cerah. Apalagi kan kalau main bola kan suka kusam kan, jadi Iya. untuk mencegah sunblock. Oke. Ya. Sunblock Maaf itu ya aku bilang gitu sih. sunblock itu penting ya, Fit ya? Penting banget. Oke, nah ini jadi mungkin buat para cewek-cewek yang kepengen jadi atlet futsal, salah satu tips untuk menjaga dan juga merawat tubuh dengan menggunakan sunblock sebelum main ya, Fit ya? Sunblock, betul. Sebelum mainnya, betul. Sebelum main, oke. Wajib. Itu wajib, nggak boleh kelewatan. Nah, terus juga selama ngejalanin sebagai atlet futsal profesional nih, Fit. Kalau boleh flashback nih ke pengalaman-pengalaman waktu itu gitu kan. Pengalaman kompetisi yang paling jauh yang pernah Fitri datengin itu datang kemana? Kalau misalkan untuk event yang tertinggi itu level profesional pasti di Indonesia ya. Cuma untuk waktu itu ada liga antar bank. Oke. Itu mainnya di Malaysia. Oke. Tapi itu lawannya bank-bank dari Thailand, se-ASEAN. Oke. Itu tahun berapa? 2013-2014 kalau nggak salah ya. Iya, 2014. Oke. Nah, kalau kompetisi yang di Indonesia itu paling berkesan, ingat nggak lawan siapa dan di mana dan kenapa berkesan? Lawannya aku lupa, cuma waktu itu Jaya Kencana Angels pertama kali kita capai peringkat juara satu itu Liga Futsal 2010 kalau nggak salah. Itu pertama kali kita bisa juara satu. Sayangnya itu liga itu bukan dari PSSI, jadi ya dibilangnya nggak official lah. Tapi kita terbangga karena kita bisa juara satu. Dan ya sih itu aja yang cuma aku lupa lawannya siapa terakhir itu. Nah, waktu juara satu dan jadi pemenang, ada nggak sih rasa bangga gitu waktu ngangkat trofi, ngangkat piala dan banget ya. Ibaratnya perjuangan kamu selama latihan dan segala macamnya tuh kayak kebayar gitu nggak sih, Fit? Banget kan, itu juga kita latihan kalau bukan cuma latihan sih masih santai, berat tapi santai. Maksudnya kalau pas main kan itu pasti diomelin, mainnya bener dong, gini dong, pagi. Jadi kan kayak mental juga harus kuat. Kita harus benar-benar udah capek tapi harus kita paksa, terus ditonton orang-orang juga. Jadi kita itu mental stres benar-benar terbayarkan dengan mengangkat piala. Oke. Nah, Fit, sebagai seorang atlet futsal profesional nih, boleh digambarin nggak sih gimana perasaan kamu waktu lagi ada kompetisi di lapangan gitu kan? Karena kan pasti banyak ada suara-suara dari penonton, kadang-kadang ada head speech juga dari supporter lawan, dan juga pelatih ngasih pressure ke kita, sedangkan kamu tetap harus fokus. Tuh gimana sih perasaannya, Fit? Karena kita belum ngerasain nih, belum pernah ngerasain. Waktu itu benar-benar gimana ya? Kita lebih ke fokus ke pertandingan aja sih. Apalagi kalau misalnya nyawanya berat itu, sorry ya. Namanya siapa tuh kucingnya? Nggak tahu, kucing orang. Kalau saat itu kita tergantung lawan sih. Kalau misalkan lawannya kita lagi unggul, kita lebih santai sih. Jadi coach juga nggak marah-marah. Oke. Penonton juga lebih santai. Cuma kalau lawannya saat itu kuat, berat, itu kita lebih memang mental harus kuat ya, karena dari coachnya juga marah-marah, terus dari tim lawan juga ngejek-ngejek. Cuma kita yang
Kenapa kita fokus aja gimana caranya bisa ngebobol gawang lawan, dan gimana caranya kita harus menang, gitu aja. Oke. Terserah mereka mau bilang apa. Oke, berarti fokus aja ya ke pertandingan itu gitu ya. Bodo amat Fokus, dengan harus fokus. suara-suara yang ada di kanan, kiri, depan, belakang Emosi sih gitu. pasti, tapi harus benar-benar, karena kalau kita emosi banget itu akan mengganggu cara main kita kan. Jadi harus benar-benar paksa fokus sebisa mungkin. Oke, karena kalau kita nggak fokus itu benar-benar ngaruh banget ke skill kita waktu main gitu ya, Fit ya? Ngaruh banget, Ngaruh banget, karena oke. jadi nggak fokus kan. Oke. Nah, kemarin juga Neng Fitri kan pakai nomor punggung 3 nih di kaosnya gitu kan. Itu emang dapatnya jatahnya nomor 3 atau itu bookingan Fitri ada maksudnya nih? Kenapa pilih nomor 3? Sebenarnya aku mau pakai nomor 16, tapi Oke. karena 16 itu kayaknya berat, jadinya 3 aja, karena Fitri 3 udah kita Fitri. Oke. Melambangkan ya, mewakili trinya ya, Fitrinya ya. Fitrinya ya, biar nggak Oh, ribet juga, satu angka dan simpel. oke. Nah, tapi sekarang ini kan Fitri udah pernah jadi atlet profesional dan sekarang sebagai sport influencer juga gitu. Tapi Influencer ya. apakah ini adalah cita-cita yang Fitri kepengin dari dulu atau ini ternyata ya air yang mengalir gitu yang menjadikan Fitri sebagai seorang sport influencer sekarang? Cita-cita aku sebenarnya mau jadi pramugari, karena aku suka traveling. Cuma waktu itu ke luar negeri dan ada turbulence, jadi yang kayak aduh nggak jadi deh, takut. Jadi Oke. ya udah jalanin aja apa yang dijalanin. Tapi sempat daftar nggak? Sempat ikut proses seleksi pramugari nggak? Apa karena turbulensi itu Sempat, langsung? sempat, Oh sempat. sempat udah diterima, cuma mikir-mikir aduh enggak lah, nggak jadi deh. Oh Nah, itu diterima? turbulasinya itu setelah diterima, cuma Wow. nggak jadi. Oke. Nggak, terima kasih. Terima kasih. Oke. Tapi kalau misalnya kita ingat-ingat lagi nih, ketika proses menolak itu ibaratnya kesempatan itu, Fitri nyesel nggak sih? Enggak sih, karena dari lubuk hati yang paling dalam nih, lebih prefer kena kegebok bola, lebih prefer badan luka-luka, kebeset lapangan, sliding-slidingan, daripada turbulensi di pesawat, kita nggak tahu. Iya sih. Iya benar-benar. Ibaratnya ini lebih safe lah ya, lebih sesuai passion juga Lebih kan, safe. ngejalanin hobinya Fitri Iya, juga kayak gitu. Oke. betul. Nah, kalau ngomongin tentang Fitri dan juga kehidupan main futsal, pasti kan Fitri juga suka kan suka nggak sih nonton bola? Suka banget. Suka ya? Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan tadi. Apa klub bola Oke. favoritnya Fitri? Dengan keras kita sebutkan. Hitam putih, Juventus. Juventus. Kenapa suka sama Juve? Ada beberapa dari 2000 berapa itu ya? Aku sukanya dari tahun 2010, dan itu kan ada beberapa pemain timnas Itali Ya. yang main di Juventus, dan ada Buffon, Alessandro Piero. Jadi suka banget. Berarti sukanya karena pemain-pemainnya ganteng atau ya emang karena timnya bagus gitu? No. Karena aku kalau misalnya nonton bola, aku kan bukan pemain bola, tapi saat ini lagi coba main bola kan. Jadi aku kayak belajar gimana sih cara passing-passingan, karena futsal dengan bola tuh kadang suka beda kan. Ya, benar. Kalau futsal kan kita posisi nggak berhenti lari, kalau bola kan masih bisa santai sedikit, cara passingnya juga passing jauh, aku agak bingung. Jadi aku nonton bola karena mau belajar, bukan karena ganteng. Oke. Karena kadang-kadang gitu tuh, suka salah fokus nih para ciwi-ciwi ya kalau nonton bola, nonton pemainnya. Oke. Nggak Nah, main. kalau misalnya sekarang kan Fitri sebagai seorang sport influencer gitu kan. Nah, mungkin banyak juga Sobat 7 yang belum tahu nih, kegiatannya sport influencer tuh ngapain aja sih, Fit? Lebih ke bikin konten sih. Kalau aku, karena visi misi aku tetap mau gimana caranya biar, terutama untuk wanita, biar olahraga, karena olahraga itu kan penting sekali untuk kesehatan dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi gimana caranya melalui platform sosial media aku bisa membujuk orang-orang, terutama wanita yang suka
malas nih untuk bisa olahraga. Oke, berarti Fitri kepengen jadiin olahraga ini sebuah kebutuhan ya Fit ya, buat buat Harus itu, buat harus. Karena cewek-cewek penting khususnya banget. gitu. Oke, Penting nah banget. tapi kalau sebagai seorang sport influencer sekarang masih sering main futsal nggak sih Fit? Masih banget. Masih. Aku masih ada tim kok. Terakhir main futsal kapan? Terakhir? Oh, ini bulan kemarin ya, karena kan pandemik juga dan lagi lockdown kan. Ya. Jadi ya bulan kemarin sama tim Arena FC. Oke, bulan kemarin. Semoga ya kita sih berharap ya Fit ya, semoga pandemi ini segera berakhir ya Fit ya. Amin, 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 ya amin ya robbal Allah, alamin. Oke, nah amin. sekarang ada pertanyaan dari sosial medianya Trans7 nih Fit, namanya adalah Wisnu Adi. Sebagai seorang sport influencer, gimana sih harapan Fitri untuk futsal Indonesia ke depannya? Itu segala doa yang terbaik untuk timnas futsal Indonesia. Aku maunya sih berharap banget semoga futsal Indonesia ini makin berkembang dan apalagi timnas kita bisa ikut kejuaraan Piala Dunia. Itu harapan terbesar banget itu. Amin, amin. Itu benar-benar harapan yang kita yakin bisa tercapai ya Fit ya, kalau kita semua elemennya tuh saling support dan juga atletnya juga fokus untuk latihan dan juga membuktikan gitu ya. Karena aku yakin skill yang kita punya tuh sebenarnya keren tau Fit, nggak kalah tau. Ada, cuma kita harus butuh latihan yang giat, mungkin juga pelatih yang tepat dan benar-benar konsisten dalam latihan ya. Karena kita semua berharap Indonesia itu semoga bisa jadi juara di se-Asia, nggak usah ke dunia dulu deh, se-Asia dulu deh. Habis kalau udah se-Asia bisa juara, insya Allah kita bisa maju ke ajang Piala Dunia. Amin ya Allah. Amin. Wah, itu benar-benar kita harus aminin bareng-bareng nih Sobat 7 ya. Amin, Oke. amin ya Allah. Nah, beberapa waktu lalu juga kita udah sempat ngerekam nih Fit salah satu VT yang kita rekam. Kita minta salah satu komunitas yang ada di Jogja, komunitas futsal Jogja, untuk ngasih pertanyaan ke Neng Fitri di Sobat 7 Kepo hari ini. Oke, penasaran gimana pertanyaannya? Yuk kita lihat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fai, saya perwakilan dari KFC. Buat Neng Fitri, saya mau tanya bagaimana cara kita melakukan perawatan sebagai olahragawan agar meskipun kita berkeringat, kotor, tapi juga secara penampilan tetap cantik atau ganteng. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dijawab oleh Neng Fitri langsung. Jangan malas mandi. Keras banget lagi ketawanya. Kalau Fitri biasanya mandinya sehari berapa kali sih Fit? 2 kali sih. 2 kali. Dan kalau habis latihan atau habis main futsal pasti langsung mandi? Atau pernah suatu saat ketiduran? Pasti. Pasti ya? Aku nggak bisa kalau misalnya nggak main. Tapi lengket ya? Karena lengket iya, tapi kan ini tergantung tempatnya juga kan. Ada tempat main yang jauh dan dia kamar mandinya nggak bersih, jadi ya ganti baju langsung pulang mandi. Aku nggak bisa yang lama-lama nggak mandi habis keringetan. Iya sih benar, karena ya nggak nyaman aja badannya buat tidur ya Fit ya. Yes, tapi untuk kalau misalnya habis olahraga, misalnya kita udah keringetan banyak, kalau bisa tunggu 30 menit baru mandi. Jangan langsung mandi, saat keringetan langsung mandi itu nggak baik juga sih untuk kulit. Oke, itu bahaya juga nih Sobat 7. Nah itu nih, semoga pertanyaan dari komunitas futsal Jogja tadi terjawab ya. Mungkin kalau anak-anak futsal Jogja lagi nonton sekarang mungkin bisa komen-komen nih biar makin ramai nih kolom chat kita. Sukses untuk komunitas futsal Jogja. Oke, amin, amin, amin. Semoga, tapi Fitri pernah main ke Jogja nggak? Sering. Oh sering ya. Mungkin suatu saat bisa meet and greet nih sama teman-teman komunitas futsal Jogja gitu kan. Agendakan lah ya. Aku belum pernah dengar ada komunitas futsal Jogja. Ada nih, ini komunitas futsal yang di Jogja yang terkait juga sama Trans7 Club dan kayak menaungi semua komunitas-komunitas futsal yang ada di Indonesia. Di Yogyakarta maksudnya. Oke, tepuk tangan buat yang penting ada Jogja. ceweknya dong. Ada dong, pasti dong, ada dong. Oke, ada juga komunitas. Selalu mau ada cewek-cewek main.
harus biar lebih Harus, indah harus. gitu ya, lebih indah suasananya, nggak panas gitu ya. Oke, kita bakal ada juga komunitas kedua nih Fit, dari komunitas Oke. Futsal Semarang. Dia juga punya pertanyaan yang Semarang. kepengen diajuin ke Fitri. Ini dia pertanyaannya. Oke. Halo Kak Fitri, saya Fajar dari komunitas Futsal Semarang. Saya ingin bertanya nih, latihan apa sih yang dilakukan Kak Fitri di masa pandemi ini? Sekian dan terima kasih. Silahkan yang Fitri. Seperti yang tadi sudah ada cuplikannya, paling latihan-latihan aku terutama shooting dan paling dribbling sih, karena aku paling mengandalkan shootingan aku. Jadi ada bola shooting, gawang shooting, udah gitu aja sih. Dan kalau bisa jogging-jogging kecil, dribbling, shooting. Apa-apa pasti shooting, shooting nggak akan aku tinggalkan. Shooting ya, itu kuncinya ya Fit ya. Shooting, kuncinya. Oke, semoga teman-teman futsal di komunitas futsal Semarang juga udah terjawab nih pertanyaannya. Tapi Fit, ngomongin tentang latihan futsal gitu-gitu, kalau misalnya kita nggak latihan, misalnya nih 2 minggu nggak latihan gitu, ada nggak sih skill-skill yang kita ngerasa tuh hilang karena lama nggak diolah? Iya, itu yang tadi ada di cuplikannya itu agak aneh juga sih, kan itu beberapa lama nggak latihan karena Oke. kan karena takut keluar. Jadinya pas sekali latihan kayak aneh, syutingnya juga aneh, terus dribblingnya juga aneh. Jadi nggak dapet sentuhannya tuh, belum dapet. Tapi karena latihannya berjam-jam, jadi feelingnya sih lama-lama dapet. Oke. Balik Ba- lagi feelingnya. Balik lagi ya, feel-nya dapet dan juga akurasi Dapet. tendangannya, shootingannya tuh makin mantep ya. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir nih yang kepengen Sobat 7 tahu, kita pengen tahu juga nih, kita pengen kepo tentang rencana-rencana terdekat dari seorang Fitri Syamsu. Boleh dibocorin nggak sih buat Sobat 7 Fit? Rencana apa nih? Apapun. Sebenarnya sih kita udah ada beberapa rencana, apalagi kita untuk futsal kita udah ada beberapa program yang direncanakan, tapi karena masih ada pandemik, jadi masih agak rancu juga sih ini gimana caranya, apalagi kita juga masih takut untuk keluar. Tapi mudah-mudahan setelah pandemik ini hilang, kita bisa futsal bareng dan program-program yang sudah kita rencanakan bisa segera dilaksanakan. Apalagi traveling dan main futsal tuh, aduh itu udah terbaik banget. Terbaik ya. Itu sih yang benar-benar dinantikan banget setelah pandemi hilang. Semoga kita semua bisa segera entas dari pandemi ini. Dan terakhir nih Fit, mungkin banyak Sobat 7, para cewek-cewek gitu kan yang dia sebenarnya suka main futsal. Tapi mungkin lingkungan keluarganya mungkin kurang mendukung gitu kan. Kepengen jadi atlet profesional kayak Fitri, tapi ternyata lingkungan keluarga atau mungkin circle terdekat mereka kurang mendukung kayak gitu. Nah, ada nggak sih pesan dari Fitri untuk mereka-mereka ini, Fit? Sebenarnya nggak usah langsung yang harus jadi pemain liga nih, nggak usah. Lebih baik datang aja dulu ke lapangan, kita main fun bareng, dapet feel-nya. Kira-kira gimana rasanya main futsal bareng teman-teman, fun kah atau tegang kah atau gimana. Nah kalau misalnya di situ mereka sudah terbawa suasana jadi asik mainnya, nah lama-lama kita bisa ajak bikin turnamen, ikut yuk ayo gabung main di turnamen. Nah kalau mereka di turnamen juga mulai feel-nya juga dapet, nah lama-lama semakin naik levelnya, mereka bisa main ke liga. Tapi yang terpenting sih kita main fun dulu aja, rasakan kira-kira gimana nih main futsal, asik nggak, fun nggak, seru nggak, dapat teman banyak baru kan, gitu aja sih. Oke, mulai aja dulu ya Fit ya dengan fun, nanti juga kalian Mulai akan dulu ngerasain gimana rasanya. Iya, betul Oke, sekali. itulah pesan buat para Sobat 7 kepo. Sobat 7 kepo, Sobat 7 yang kepo nih, gimana menjadi seorang atlet futsal profesional cewek khususnya ya. Oke. Anyway Fitri, Neng Fitri, thank you banget ya udah ngeluangin Thank waktunya you. buat ngobrol-ngobrol di Sobat 7. Sehat-sehat terus ya Fit ya, jangan lupa minum vitamin. Oke. Gimana suaranya? Sehat-sehat terus, jangan lupa minum vitamin. Amin, siap. Oke. Thank you, dadah. Thank you. Nah,
Itu dia tadi Sobat 7 keseruan kita ngepoin mantan atlet futsal Indonesia profesional putri dan sekarang udah jadi sport influencer barengan sama Fitri Syamsu. Nah pastinya tadi juga ada pertanyaan yang udah dijawab, silahkan langsung aja ketik-ketik di Instagramnya Trans7 @officialtrans7 karena kita bakal pilih 3 orang pemenang yang bakal dapetin hadiah voucher Rp100.000 untuk 3 orang pemenang dari Hop Hop Bubble Drink Indonesia. Oke, jangan lupa nonton program digital Sobat 7 Kepo dari Trans7 karena kita bakal tayang secara multiplatform di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans7 setiap hari Rabu jam 5 sore. Oke, thank you banget dan selamat sore. Dadah! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.